Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada subuh ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk menyambung nafas, melanjutkan hidup, dan kehidupan kita ini mendekati saatnya tiba pertemuan, yaitu saat pertemuan itu dicabutnya nyawa. Mudah-mudahan ketika itu terjadi kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salam dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi mulia, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita untuk jujur dalam berakidah, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam berukhuwah, dan dalam segala kondisi dan situasi. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, sudah 2 bulan bahkan lebih yang terkali, kalau dihitung dari dulu ya dari tahun 47, sudah berpuluh-puluh tahun saudara kita di Palestina disiksa, dijajah oleh penjajah yang sangat sadis, ya, lebih bengis, lebih sadis, lebih kejam daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran hanya membunuh anak laki-laki saja. Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum balaa'un min rabbikum 'azim. Karena ketika Allah menyelamatkan kalian, ya Bani Israil yang sekarang cucu-cucunya menjadi kelakuannya lebih kejam dari Fir'aun ini. Allah selamatkan kalian dari Fir'aun dan kroni-kroninya, dari rezim Fir'aun. Ngapain? Yudzabbihuna abna'akum. Fir'aun itu membunuh anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, lalu membiarkan hidup anak perempuan. Anak perempuan dibiarkan hidup, anak laki-laki nisa'akum bermakna ibu-ibu dibiarkan hidup, anak perempuan dibiarkan hidup. Itu hanya dalam satu periode yang dia khawatir nanti anak laki itu akan menjadi penguasa yang akan mengkudeta dia di umurnya 40. Jadi hanya khawatir itu saja, artinya membunuh anak laki-laki. Itu pun disebutkan Fir'aun adalah manusia yang paling durhaka, manusia yang paling kejam. Ternyata di zaman sekarang bukan satu manusia tapi satu negara yang kekejamannya melebihi Fir'aun. Jadi Fir'aun kalau tahu sekarang dia kecewa. Ada ini yang mecahin rekor dia sebagai manusia paling kejam, yaitu Israel dengan pimpinannya Benyamin setan Yahudi. Saya rasa setan pun nggak ada yang bantai seperti itu ya. Ada nggak iblis membantai 15.000 setan lainnya? Belum ada informasi, belum ada yang sudah dapat informasi itu. Berarti iya, barangkali iblis pun kaget. Wow, kejam sekali. Tidak hanya laki-laki, ibu-ibu malah jadi sasaran. Ibu-ibu yang melahirkan anak
itu disasaran karena tujuannya genosida. Genosidanya dengan cara ya banyak alasan, banyak ini apa, yang paling pasti sesungguhnya karena izin dan perintah Amerika. Tuh Pak, jadi kita ini selalu mencari Israel. Sebenarnya tidak ada apa-apa Israel itu kalau Amerika tidak. Sekarang Amerika kasih lagi bom sebanyak-banyaknya, ngasih lagi bom yang bisa meledakkan bunker-bunker bawah tanah. Untuk apa? Untuk meledakkan ya markas Hamas yang di bawah tanah, yang sampai berapa kilo dalam tanah itu mau diledakkan dengan bom itu. Artinya kalau bom itu tembus ke dalam tanah 1 kilo saja, itu atasnya gimana? Lebih hancur lagi. Ini yang kejam itu Amerika. Di sisi lain Amerika membangun solidaritas buat Palestina, menggalang kepada seluruh negara di PBB. Di satu sisi dia sok-sok membela, tapi di sisi lain dia mensupport Israel terus menghabisi rakyat Palestina. Jadi yang paling dahsyat itu kemunafikan Amerika itu. Akhirnya dia jelas-jelas dia berpihak ke Israel dengan tidak sedikit pun menunjukkan simpati dengan Palestina. Mestinya kalau dia memang kafir sebenarnya, tapi dia setelah kafir tambah munafik. Jadi lebih bahaya lagi tuh, kafir plus munafik. Kemarin Amerika memimpin sebuah di PBB untuk solidaritas buat Palestina. Kan biasa. Itu pun ada Inggris dan ada Prancis yang sama-sama mengirimkan tentara dan senjata di Israel, termasuk Jerman. Antum dukung siapa? Prancis atau Jerman? Jangan dukung-dukung yang membela kafir begitu. Jadi siapa yang ini para ulama sudah sepakat berdasarkan tafsir surat Al-Maidah 51 yang dulu sempat heboh. Termasuk kafir adalah mendukung orang kafir dalam hal menzalimi kaum muslimin. Nah, ingatnya masih ingat ayat itu? Ayat dulu Al-Maidah 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Udah lupa. Oh iya, udah 2012 2023 udah lama ya. Pantas lupa. Tahun 2012 dulu belum hafal, 2024 2023 lupa. Tapi saya kira semua hafiz semua. Jadi ya ayat nomor 5, jangan kalian jadikan Yahudi Nasrani sebagai penolong kalian, sebagai pemimpin, pelindung. Ba'duhum awliya'u ba'd, karena sebagian mereka dengan lain Yahudi Nasrani itu saling tolong menolong. Itulah rahasianya kenapa di Bitung Sulawesi kemarin, padahal dia agamanya bukan Yahudi, dia Kristen, bentrok dengan yang mendukung Palestina. Meninggal salah seorang pimpinan ormas yang mendukung Palestina. Karena mereka itu ya ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong, yang Nasrani itu saling tolong dalam hal memerangi kaum muslimin. Tapi kalau mereka tidak perangi kaum muslimin, baru mereka bentrok. Kenapa? Karena masalah akidah. Kita ini dikibulin ketika dibantai Irak habis-habisan 1 juta ibu dan anak bom Amerika. Kita bilang jangan bawa agama, ini urusan politik. Tapi pembantaian jalan terus. Ketika dibantai Afghanistan 1,5 juta orang habis, jangan bawa agama, ini masalah politik. Sehingga kita tidak bangkit untuk membela saudara kita, karena ini bukan masalah agama. Padahal Al-Quran sebutkan ini masalah akidah. Menolong saudara itu. Kalau antum belajar akidah ada bab al-wala wal bara. Al-wala menunjukkan keberpihakan, tolong menolong. Wal bara kepemisahan, menunjukkan sikap menjaga jarak. Itu bab akidah. Tidak boleh antum bilang kami tidak berpihak dalam hal Palestina itu. Kami tidak berpihak kemanapun, baik Palestina maupun Israel. Itu dalam akidah salah. Karena awal baru itu kajian akidah dan itu materi akidah. Jangan jadikan Yahudi Nasrani sebagai tempat kamu menolong, bertolong-tolongan. Ba'duhum awliya'u ba'd, antara Yahudi Nasrani saling tolong menolong. Nah, wa may
innahu, maka dia yang menolong Yahudi Nasrani itu minhum, adalah bagian dari mereka, bagian dari Yahudi juga, bagian dari Nasrani juga, walaupun dia Muslim. Berdasarkan hal inilah para ulama ya dalam tafsir Tabari juga ada itu ditafsirkan, maka yang telah menolong Yahudi atau Nasrani dia menjadi kafir. Ustaz ini asal ngomong saja. Nah, ini jadi kalau ngomong dipertanggungjawabkan. Kecil pula ini. Ini banyak Pak di kitab Darul Nashar Al-Ilm Syar'i, judul kitab ya. Nah ini dalam kitab ini juga termasuk tafsir Tabari. Juga ditemukan dalam Wahbah ini. Itu termasuk kafir yang menolong orang Yahudi dan Nasrani dalam memusuhi kaum muslimin. Juga dalam kitab tafsir Tabari, Ibnu Jarir Tabari ya, ketika menafsirkan ayat la tattakhidul yahuda wan nasara awliya di Al-Baqarah 51, was-sawabu min al-qawli fi dzalika 'indana ayyuhal innallaha ta'ala dzakarunaha mu'minuna jami'an ayyattakhidul yahuda wan nasara ansar. Jadi tidak boleh menjadikan Yahudi Nasrani sebagai penolong ya, sebagai wali atau pelindung. Kemudian di tafsir Tabari juga al-qawlu fi ta'wili qouli ta'ala wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, yani ta'ala dzakara bi qoulihi wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum wa may yatawalla al-yahuda wan nasara duna mu'minin, siapa yang membantu Yahudi Nasrani bukan membantu orang mukmin, fa innahu minhum, maka dia menjadi Yahudi atau Nasrani itu. Yani fahuwa min ahli dinihim wa millatihim, maka orang itu menjadi ahli dinihim, agama mereka dan milah mereka, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Ini kalau membantu mereka dalam hal ini menjadi Yahudi Nasrani. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sehingga Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Nah, karena itu jemaah sekalian, MUI telah menunjukkan sikap dengan mengeluarkan fatwa. Di antara yang pertama, terjadi pembantaian Yahudi dan atas Palestina, Israel atas Palestina, maka fatwa pertama, haram hukumnya bagi Muslim mendukung Israel yang membantai kaum muslimin. Yang kedua, wajib bagi setiap Muslim mendukung dan menolong rakyat Palestina dengan yang dia mampu. Yang ketiga, termasuk membantu Israel yang hukumnya haram itu adalah memajukan, mengkonsumsi, membesarkan produk-produk Yahudi dan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Ini fatwa. Gak boleh lagi ada di tempat kaum muslimin. Saya lihat masih ada itu di dalam produk minuman yang terafiliasi dengan Yahudi. Baca di dalam. Nggak boleh ada di masjid, di kaum muslim nggak boleh. Kan halal Ustaz, itu air kan dari Gunung Salak juga, dari air kita juga, dari air Gunung Ciremai. MUI tidak mengeluarkan fatwa sembarangan. Saya ini banyak ustaz yang membantah, termasuk ustaz yang mengaku paling sunnah itu bilang MUI kurang kritik, bahkan mengatakan apa bedanya dengan ulama Yahudi yang telah merubah hukum Allah. Rabi-rabi Yahudi merubah yang hukum wajib jadi boleh, yang haram jadi boleh. Sama dengan rahib dan rabi-rabi berbeda. Babi haram jadi boleh, yang haram babi hutan.
belajar ilmu syar'i tapi tidak ngerti politik. Apa kaitannya dengan hukum syara? Begini Pak, mubah itu halal, termasuk konsumsi minum sama makan yang halal itu halal. Tapi kehalalan satu benda itu tidak hanya karena zatnya halal. Cara mendapatkannya itu menentukan halal haram. Kalau ayam, mendapat ayam, Anda potong, baca bismillah 20.000 kali. Potong bismillah. Halal tidak? Itu belum tentu, siapa tahu itu ayam yang mampir di jendela rumah kita punya tetangga, tetangga. Halal zatnya, halal menyembelihnya dengan bismillah. Tapi kalau udah jadi ayam krepek, boleh Anda makan itu? Halal itu ya. Boleh kan Anda makan itu halal atau haram? Ya haram itu yang tetangga. Jadi kehalalan itu bukan hanya zat, ya. Semua yang halal begitu, cara mendapatkannya ditinjau, dilihat, cara mengolahnya gitu. Lalu implikasinya, dampak dari yang halal itu apa? Jadi definisi mubah atau halal itu yang perlu dikoreksi. Dulu definisi mubah itu apa saja, segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak, dimakan atau tidak berdampak, tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Itu definisi mubah klasik lampau. Kalau masih dipakai definisi itu, dan itu definisi bukan hadis, definisi itu pendapat ulama. Mubahnya jelas mubah, tapi definisinya ini yang perlu dikoreksi, redefinisi. Jadi kalau mubah diartikan, kalau halal diartikan tidak dampak positif, tidak dampak negatif, tidak dosa, tidak pahala, apapun yang dikerjakan tidak berpahala, tidak berdosa, itu mubah, maka dia bertentangan dengan banyak ayat Quran. Bukan mubahnya, definisinya. Karena itu yang dikoreksi definisinya. Kalau ada perbuatan yang katanya tidak ada dosa, tidak ada pahala, perbuatan apa? Sementara ayat menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan baik atau buruk sekecil cicit corona itu berbobot balasannya akan diperlihatkan yaumil akhir. Baik atau buruk. Sekarang makan atau minum baik atau tidak? Baik, karena tidak makan tidak baik. Anda zalim kepada diri sendiri kalau tidak makan. Nah itu pasti ada bobot pahala di situ. Padahal makan minum mubah. Kalau mubah dikatakan tidak ada konsekuensi dosa pahala, banyak ayat lain. Ayat mengatakan wa kullu syai'in ahsaynahu kitab. Segala sesuatu kami catat kata Allah. Dan akan disatukan dalam satu kitab dan nanti diterima di kanan, di kiri atau di belakang. Kitab untuk apa segala sesuatu catat kalau nggak ada implikasi, tidak ada konsekuensi. Bahkan di ayat yang lain surah Al-Kahfi ayat 49, orang-orang yang menganggap sepele amalnya, cuma naik mobil masa haram, minum ya sepele ya, atau produk Yahudi yang lain, cuma ayam tepung doang masa haram, yang masih konsumsi. Nanti dia terima catatannya, kaget ya, disangka itu tidak dihisab, disangka itu akan dilewatkan, disangka itu tidak berpotensi membuat dia ke neraka. Kaget semuanya itu. Di surah Al-Kahfi 49 surah 18, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai, kitab macam apa ini? Tidak ada yang ditinggalkan, yang kecilnya saja, yang detailnya saja dicatat, apalagi yang besar semuanya dicatat. Kaget, disangka tidak ada konsekuensi, disangka tidak apa-apa, padahal yang kecil-kecil itulah yang menyeretnya ke neraka jahanam. Sekedar fatwa MUI nggak masalah. Masih juga dia konsumsi produk Yahudi, masih pula ada di masjid misalnya.
Dalam surat yang lain, surat Qaf, Allah menyatakan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Untuk apa malaikat raqib atid mencatat kalau tidak ada konsekuensinya? Logika kita jauh ke apa? Coba kalau catat yang kita ucapkan, saya udah ngomong berapa ini, udah berapa kata yang saya ngomong ini, dicatat semua ini, nanti dihisab yang akhir. Baiknya dikasih pahala, jeleknya saya berdosa. Bahkan amal pun ada amal qalbu, itu pun dicatat. Coba ini sering saya tanya, tapi saya ulangi lagi, coba jawab. Saat pengajian ini terjadi, yang paling banyak ngomong ustaz atau jemaah? Saat bunyi begini, ustaz ngomong gini, hati ustaz diam atau bicara? Nah, kalau begini ya bicara. Tapi kalau ada bunyi begini, diam. Kalau bicara juga nggak sistematis. Nah, antum sekarang lagi dengan sama, diam atau bicara hatinya? Hah? Diam. Kalau diam tidur. Kalau nggak tidur masih bicara. Nah, yang antum bicarakan di hati itu akan dihisab. Bahkan yang 1 menit lalu antum ngomong apa di hati, antum udah lupa, tapi catatannya sudah ada. Di situ ada ikhlas, ada riya, ada ridho, ada tawakal, ada husnuzon, suuzon. Semuanya kan itu. Ada yang husnuzon, setelah ini mungkin ingin mensosialkan fatwa MUI biar rakyat membela pasti. Ada yang suuzon apa yang halal jadi haram. Itu semua dihisab. Apa-apaan Ustaz ini masa itu saja dimasalahkan. Itu 9 dicatat semua itu. Nah, lalu ada berubah definisinya tidak mengapa dikerjakan atau tidak berdosa, tidak berpahala. Maka ini dibantah. Jadi mubah itu bukanlah perbuatan yang dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa, bukan. Mubah itu netral. Dia pasti berbobot, berpahala atau berdosa, tergantung indikator yang memengaruhinya. Kalau indikatornya ke arah dosa, berdosa dia. Nikah itu mubah, tapi kata antum, saya mau nikah, nanti saya siksa dia, saya KDRT. Karena orang tuanya dulu pernah menjadi musuh kakek saya. Hanya nikahlah dia yang menjadi itu, maka nikah yang mubah, yang haram. Saya nggak kuat lagi, nggak tahan nafsu nih kalau saya nggak nikah, bisa jadi saya berzina ini. Pokoknya menikah dengan siapapun, minta orang tuanya. Nah, kalau dia tidak nikah akan melakukan hak. Maka hukum nikah jadi wajib, padahal berubah. Nah, itu ada indikator, makanya berubah dia hukum itu. Sama dengan jual pisau, hukumnya apa? Ubah. Kebetulan tawuran ormas pendukung Palestina dengan Israel, tawuran. Antum jual golok, jual pisau di gerobak itu kan banyak sekali tajam-tajam semua. Ada golok Damaskus, wah ini mantap ya. Orang tawuran lumayan ini pasti laku ini, antum jual goloknya mubah. Tapi antum berdosa nggak jual dengan orang tawuran? Berdosa. Ada indikator sih, padahal mubah. Ada ibu butuh untuk masak, untuk potong sayur, ngiris-ngiris bawang, kan? Butuh pisau. Nah, untuk memudahkan pekerjaannya, antum jual, bahkan dikasih diskon pula. Berapa bang ini harganya? Ini sebenarnya harganya 10.000. Untuk ibu dikasih diskon 20.000. 5. Nah, itu berpahala, memudahkan kerjaan ibu-ibu. Walaupun mubah. Minum mubah, mau minum enggak dosa. Tapi kalau aku minum, bismillah, berpahala. Coba dengan nama Yesus misalnya, dosa enggak? Ada indikator.
Nah, jadi tidak bisa dikatakan ada perbuatan yang tidak ada bobotnya. Tidur berapa jam? Kalau malam 5 jam, 6 jam, 5 jam. Tambah tidur siang 1 jam. Jadi tidur sehari 6 jam atau 7 jam. Masa 7 jam tidak ada bobot? Rugi banget kan? Pasti ada pahalanya. Aku butuh salat witir, bismillahirrahmanirrahim, ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan lagi kan? Apa itu loh kan? Mana Allah membuat syaitan dan ini syaitan. Itu doa bangun kalau gitu. Baca setelah itu tertidur atau belum tidur aku baca lagi Fatihah. Setelah itu baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Belum tertidur juga baca Alif Lam Mim sampai ulaika. Belum tertidur baca Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum sampai doa istilahnya la ikraha fiddin Allahu waliyyu. Belum juga tertidur baca Wallillahi ma fis samawati sampai mansuna al-qawmil kafirin. Belum juga tertidur baca a'udzu bikalimatillahit tammah bismillahirrahmanirrahim. Belum juga tertidur ulang lagi putar Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, putar lagi. Kira-kira untuk tidur 6 jam itu berdosa atau berpahala? Atau enggak ada dosa, enggak ada pahala? Berpahala. 6 jam pahalanya 7 jam. Tapi lihat Jerman, wah gol, menang, senang, sayang dengan yang membantai rakyat Palestina. Lalu antum tidak baca doa, tidurnya pun tidak sunnah, langsung seenaknya berdosa. Nah, jadi bahkan para ulama justru kaidah al-wasilatu ilal haram fahiyal haram. Sesuatu wasilah yang hukumnya tidak haram, mubah, tapi dia menjadi wasilah dari haram, maka itu hukumnya haram. Beli produk Yahudi itu wasilah itu. Dari keuntungannya dia belilah bom, pesawat, tank baja. Kita cuma beli produknya. Itu wasilah kepada pengeboman itu namanya. Walaupun kontribusinya 0,005 rupiah. Tapi kali banyak semuanya. Kali berapa kali setiap gelas itu. Nah, maka al-wasilah ilal haram fahiyal haram. Ini kaidah usul fiqh semua ulama mazhab ini. Wasilah kepada yang haram hukumnya haram. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Wajib membela rakyat Palestina. Di antara membela, tidak sempurna membela Palestina kalau kita tidak meninggalkan produk Yahudi, maka meninggalkan produk Yahudi menjadi wajib. Di situ fatwa itu keluar. Ini MUI bukan asal-asalan sampai mengatakan sama dengan ulama Yahudi. Ya, kalau mau bantah MUI silahkan, tapi cermin dulu di depan kaca di ujung rambut juga lihat saya ini sudah pantas belum untuk muzakarah berhadapan-hadapan dengan MUI. Boleh kalau antum memang dalilnya lebih hebat, silakan, tidak bantu fatwa. Boleh bantah fatwa boleh. Tapi berkaca dulu dari ujung rambut ke ujung kuku ya. Ulama MUI itu siapa? Lalu debat di situ. Mujadalah. Kalau kita menang debat ya udah, kita siapkan, tidak sah fatwa yang itu sah. Tapi kalau kita pun apa, kita pun profesor, tapi profesornya jurusan listrik, ya enggak di bidangnya, ya enggak di bidangnya. Kalau kita misalnya profesor, doktor, ahli IT, lalu mendebat MUI yang profesor, doktor juga ahli fikih, usul fiqh, kan bisa pak? Tidak lain walaupun sama-sama profesor. Kayak antum sekalian mau nggak? Kalau ada ulama usul fiqh, profesor, doktor, siapa ketua komisi fatwa ini? Lupa lagi. Beliau profesor doktor fikih, ketua komisi fatwa ini ya. Anda mau nggak ikut dia kalau dia jadi pilot? Nggak mau kan? Kan bukan bidangnya. Mau nggak istri antum ini harus dioperasi bedah atau dibedah oleh profesor dokter ahli tafsir? Mau? Istri antum nih kalau nggak dioperasi bisa bahaya nyawanya. Lalu diserahkanlah ke profesor dokter ahli tafsir untuk membedah kankernya. Antum bersedia?
Nah sama ketika masalah fikih, kita tolak kita siapa dalam bidang apa? Kullu ya'malu ala syakilati, sesuai dengan skillnya. Kalau sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kiamat. Nah jadi kalau ada yang mau bantah silakan. Minimal levelnya kayak Imam Syafi'i deh. Imam Syafi'i umur 7 tahun, hafiz 30 juz Al-Quran mungkin. Kita dulu 7 tahun berapa? Juz 30 kali ya. Nah Imam Syafi'i 30 juz. Umur 13 tahun beliau hafiz 300.000 hadis. Kita waktu 13 tahun hafal berapa? Umur 15 tahun Imam Syafi'i sudah ditanya oleh ulama dunia. Syekh Al-Baghdadi minta fatwa. Waktu itu Imam Syafi'i masih santri, kiainya Imam Malik. Uniknya Syekh Al-Baghdadi dari Baghdad kirim surat minta fatwa bukan kepada Imam Malik, bukan ke kiainya tapi ke santrinya, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kaget, Imam Malik tidak kaget. Gurunya tahu ini murid the best, santrinya. Kata Imam Syafi'i waktu itu belum jadi syekh, baru santri. Pak Kiai, antum yang jawab surat dari Syekh Al-Baghdadi. Kata Imam Malik, Syafi'i, anta ahaqqu bil ijabah. Kau sudah layak jawabnya. Akhirnya terpaksa Imam Syafi'i jawab, padahal beliau tidak mau. Beliau minta gurunya jawab. Kamu tanya ulama besar, jawablah 2 lembar surat. Surat itu masalahnya risalah. Dijawab dengan 2 jilid kitab. Risalah. Makanya munculkan risalah itu jawaban atas pertanyaan. Itu karya Imam Syafi'i masih umur 15 tahun. Risalah. Bahkan beliau ketika sudah menjadi syekh lupa murid-muridnya. Itu Syekh Al-Baghdadi menerima jawaban Imam Syafi'i, puas dengan segala dalilnya. Cuman beliau meninggal tidak tahu di mana jawaban Imam Syafi'i. Hilang risalah itu. Risalah itu jadi surat jauh surat risalah. Hilang. Ketika sedang mengajar murid-muridnya Imam Syafi'i, muridnya bertanya, ya Syekh, dulu sekitar 20 tahun lalu, 15 atau 20 tahun lalu ya, ada ulama besar nanya antum ketika masih nyantri di Imam Malik di Madinah, yang nanya dari Baghdad, ulama besar Syekh Al-Baghdadi. Pertanyaan kami adalah apa pertanyaan dari Syekh Al-Baghdadi dan bagaimana jawaban antum? Oke, Imam Syafi'i, wahai para santri sekalian, tolong siapkan kertas sebanyak-banyaknya dan tinta sebanyak-banyaknya. Tinta celup-celup ini. Baik, pertanyaannya adalah jawaban saya. Pertanyaan jawab saya. Jadi risalah yang kita dapat di sekarang itu bukan versi aslinya, tapi dari Imam Syafi'i juga. Itu versi kedua yang pertama hilang dengan meninggalnya, wafatnya Syekh Al-Baghdadi. Itu sudah 15 tahun setelah itu atau 20 tahun malah dikatakan. Imam Syafi'i masih ingat Pak pertanyaan Syekh Al-Baghdadi dan jawaban beliau. Antum dulu S1 nulis skripsi. Ya. Itu halaman 9-nya paragraf kedua apa? Atau yang tesis. Atau yang baru hangat-hangat sekarang sudah nyusun disertasi. Komlot di antara mungkin S3-nya. Saya mau tanya itu halaman 29 paragraf terakhir apa ya? Nah, Imam Syafi'i ingat semua. Nah, nanti kalau selesai level itu silakan membantah fatwa ini. Nah, jadi sikap kita gimana? Sampai sudahlah. Israel tidak pernah berhenti. Dan boikot ini punya dampak ternyata. Biaya perangnya itu minimal 4,1 triliun sehari. Israel itu habisan bomnya segala macam. Nah sekarang minta sedekah ke rakyatnya supaya dukung perang. Rakyatnya nggak mau. Kenapa? Karena dia banyak pengeluaran, pemasukannya sudah ini boikot dunia ini. Tapi belum semuanya boikot. Baru kurang 20% yang boikot dia ada lingkungan. Bagi kita 100% boikot.
Jadi perang ini akan berhenti, membantai ini akan berhenti tanpa perang. Karena dia butuh untuk menggerakkan pesawat, butuh minyak, untuk ngebom. Bom satu butir berapa harganya? Ratusan bahkan miliar. Nah, dengan cara itu pembantaian ini bisa berhenti. Kenapa kalau disuruh berhenti nggak mau dia? Disuruh oleh Amerika, Amerino, siapa aja, dia nggak berhenti. Ngebom terus ibu-ibu, terus dibom anak-anak perempuan dibom. Nah, jadi kalau kita mau menghentikan pembantaian ini, maka mesti kita boikot 100%. Jangan dibantah lagi fatwa ini sudah. Tapi ini halal jadi haram, iya. Sama aja kalau aku minum yang sekarang produk mereka itu kayak minum minuman beralkohol, haramnya itu. Masih enak minumnya, masih enak makan ayam tepung. Masih ada Pak ayam kalasa, ayam rendang ayam dari Padang, dendeng masih banyak alternatifnya. Kecuali kalau kita tidak makan itu, kita mati, itu darurat masih boleh. Tapi kan tidak darurat, penggantinya banyak. Selain itu, jadi agama masing-masing, ya malulah kita. Ini kan produk Dede Otak atau Velofa. Ini kementerian saja sudah boikot. Jadi kementerian PMK sudah pakai ini, tak pakai lagi yang warna biru itu, tak pakai itu, tentu pakai itu. Dan baru saja ini migas, dari migas. Dan dia nggak pakai lagi. Nah itu kan secara umum, kantor umum Pak bisa berubah. Kenapa pasti tidak? Aku masih rela kita. Artinya kan secara pemikiran orang yang pengurus bukan mahasiswa sudah tahu ini menguntungkan Israel. Nah, kita masih berlama-lama menikmati. Jadi yang pertama, jangan tolak di fatwa. Yang kedua, sebisa mungkin kita tinggalkan produk itu. Kalau bisa langsung saja langsung. Kalau enggak ya berangsur-angsur hari ini apa yang kita tahu dan kita bisa gantilah. Sama yang pertimbangan. Nanti saya kehilangan ini, Ustaz, kehilangan itu. Saudara kita Palestina kehilangan nyawa. Apapun kehilangan kita dibandingkan mereka tidak ada apa-apanya. Saya ini punya warung, Ustaz, itu yang paling laku. Nanti kehilangan keuntungan, tidak apa-apa. Kan alternatif ganti banyak. Nanti galon-galonnya terbuang, Ustaz, ya nggak apa-apa. Mungkin dulu Allah tahu juga, aku mau memberi rezeki kok. Bukan Yahudi yang masih ada rezeki. Nah, jadi yang belum bisa yang berangsur-angsur. Nanti jadi bukti dia berakhir bentuk pembelaan kita. Seperti itu di antaranya itu. Selain doa, ya, kunut, dana, itu ya Pak ya. Nah, jadi penting saya sampaikan ini karena kalau saya lihat di medsos itu ustaz-ustaz itu banyak yang tidak patuh dengan alasan merubah hukum, pokoknya halal jadi haram. Padahal ini sesuatu yang biasa aja yang halal jadi haram, ya kan? Halal jadi haram biasa aja. Kambing halal, tapi kambing curian haram. Padahal zat kambingnya halal, zatnya itu. Apa bedanya dengan air halal, lalu air dicuri? Merugikan orang saja haram. Merugikan dia mungkin dari satu botol yang curi ini keuntungan 500 perak. Itu saja haram. Apalagi merugikan orang, menghilangkan nyawa ribuan, 15.000 lebih. Hanya kerugian 500 rupiah saja haram, apalagi menghilangkan nyawa saudara kita 15.000 nyawa. Perbandingannya begitu. Bukan lihat zatnya halal. Ustaz kok halal? Saya ditanya di Depok sambil ketawa dia. Kok diharapkan ini juga air produksi dari dalam negeri pribumi, gunung kita juga, gunung Salak ini juga dari air. Susah kita jelaskan. Kita ngomong gini diketawakan, diejek sama dia. Masa diharamkan untuk ayamnya dari peternak kita juga dikirim ke situ di peternakan Cisere, Parung, kan nggak
maksudnya. Ya. Kalau haram hanya zat, maka semua koruptor itu halal, Pak. Karena uang itu tidak ada halal uang tuh. Atau rekening angka-angka dia pindahkan dengan teknologi, mana hukum haramnya di situ? Kan ini angka-angka elektronik, pindah transfer langsung kita ke tabungan dia 5 miliar. Mana haramnya itu? Cara dia mendapat itu haram, cara dia mendapat. Itu namanya indikator. Jadi yang mubah itu menjadi halal atau haram tergantung indikator. Nah, indikator itu cara mendapatkan, dampaknya, implikasinya, itu indikator. Nah, indikator itu yang menyebabkan sesuatu yang halal menjadi haramkah atau halal atau wajib. Ini Pak, ya, silakan barangkali ada yang mau tanya, saya silakan. Alhamdulillah tidak ada yang tanya, demikianlah pengajian hari ini. Ya. Kalau itu produk yang dinyatakan oleh MUI itu diharamkan, tapi kita udah punya stok nih sebelumnya, itu gimana sih? Yang sebelumnya belum masuk, kan belum ada fatwanya. Yang dilaku masih yang sebelumnya ya. Ya, ini kadang-kadang tak terbelungnya jemaah ngasih sedekah ke masjid, kita nggak ketolak atau produk Yahudi kan. Orang tiba-tiba aja, apalagi Ramadan, tahu konsumensi nggak tahu udah 10 dus, merek itu kan kita nggak terima gimana orang udah. Nah, makanya jemaah perlu tahu. Ini yang banyak kejadian di Indonesia ini, jika orang Muslim orang Islam netral, itu ancamannya apa? Kezaliman. Kan dalam hal awal itu bukan netral, berpihak dan bermusuh. Ya. Nah, siapa saja yang berpihak atau tidak berpihak kepada kaum muslimin, itu namanya barok. Barok itu difatwakan ulama tadi. Tidak boleh, kita wajib membela dan tidak boleh netral. Kalau dua saudara muslim yang bertengkar, baru kita netral. Ada perbedaan nih, Nahdiyin dan Muhammadiyin, kita netral, Pak, jangan berpihak. Tapi jelas kafir harbi, masa kita netral? Jadi seorang muslim itu mesti jelas berpihaknya kemana, bermusuh kemana, itu menunjukkan jelasnya akidah. Orang yang nggak jelas berpihak itu akidahnya nggak jelas. Karena tadi ya al-wala wal-bara itu adalah perkara akidah, bukan perkara muamalah. Ya bagaimana coba antum berpihak pada orang yang bantaian, bisa tidak berpihak, tidak memusuhi, tidak membenci. Bagaimana coba? Bab al-hubbu fillah wal bughdu fillah itu juga bab akidah. Membenci dan mencintai karena Allah itu akidah. Sekarang tanya saya tanya Bapak, boleh nggak kita netral terhadap satu orang yang matahin kaki kucing? Kita tahu dia matahin kaki kucing satu, pak dipukul sama balok patah jarinya 5-nya lepas, pak kepeng 10 kucing, cuman mukul kaki kucing saja. Terhadap orang itu kita bilang saya netral. Boleh Pak? Boleh kita netral? Kita diam saja, hati kita tidak netral, kita marah kepada dia, itu kan kita berdosa karena tidak mencegahnya. Apalagi manusia. Ini kecerdikan yang ini Pak, giliran YouTube itu gambar anak luka-luka yang meninggal nggak ditampilkan, dibikin blur. Mereka yang selamat-selamat baru disuruh. Sehingga kita katakan, oh cuman luka-luka, cuman anak-anak nangis ketakutan. Padahal yang sudah pecah kepalanya banyak, yang berserakan isi perutnya banyak, tapi itu nggak dimasukkan YouTube, nggak boleh tampak. Itu aturan dari mana begitu? Sehingga rasa kita ingin membela itu tidak full, karena kita nggak lihat korbannya itu. Padahal dahsyatnya lebih dari itu, di mana ini kepalanya daging berserakan di sini, dan ada orang tua yang masukin daging anaknya ke dalam kantong, numpuk, tahu-tahu tangan itu menjuntai tangan di luar kantong itu dikresek gitu. Itu tidak boleh masuk YouTube, nggak boleh masuk di medsos. Kenapa? Itu Yahudi semua yang punya itu. Yang termasuk
pemilik-pemiliknya seperti Instagram gitu. Nah itu karena tidak dilihat begitu, kita tidak terlalu kalau saya terlalu tak berpihak. Nah padahal kalau kita melihat la yu'minu ahadukum. Nah kata Nabi hadis dari Imam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, kecuali kalian mencintai saudara kalian ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai diri sendiri. Cintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri, baru kita beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ikhwatun itu ada ikhwan, ada ikhwatun, artinya sama-sama saudara. Kalau ikhwatun itu saudara sedarah, seperti ayah ibu dan anak-anak, seperti kakak adik kandung, itu ikhwatun. Kalau saudara yang tidak sedarah itu namanya ikhwan. Tapi Allah sebut persaudaraan mukmin itu ikhwatun, bukan ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwatun, bukan ikhwanun. Jadi seorang mukmin dengan mukminah itu seperti saudara senasab, sedarah, sekandung, seperti anak dan ibu. Jadi mestinya rasa ukhuwah kita dengan saudara muslim, apa di Palestina, apa di Afrika, apa siapapun, seperti kita dengan ibu kandung kita, seperti kita dengan anak kandung kita, rasa cintanya. Jadi kita merasakan yang dibantai itu anak-anak Palestina itu, kita merasakan kepedihan anak kandung kita yang dibantai. Ketika seorang ibu itu diledakkan kepalanya, kita merasa itu ibu kandung kita. Bagaimana kalau ibu kandung kita dibegitu? Nah, semestinya perasaan kita dengan rakyat Palestina itu seperti perasaan kita ketika ibu kandung kita yang diledakkan kepalanya. Nah, kalau tidak ada rasa itu, keimanan kita itu belum pada kata layak seorang mukmin. Dan ini dihisab yaumil akhir. Nanti bukan dengan seluruh Palestina. Berapa sekali? 15.000. Ini kita. Allah hakim. Ini Palestina satu orang. Datanglah anak Palestina yang kepalanya pecah, darah semua di sana. Allah hisab kita. Allah, apakah ini saudaramu? Iya ya Allah, ini saudara saya. Nanti orang Palestina apa? Tidak ya Allah, kami dibantai. Kami tanya, aina antum? Anda di mana? Ayyuhal mu'minun. Kami tidak berpihak. Allah panggil maka Zabaniyah, hai orang Zabaniyah, seret dia. Paruh wajahnya mereka ada. Di paruh wajah, di paruh wajah. Seret. Itu baru satu. Nanti yang kedua, yang ketiga, yang ke-14.999, yang ke-15.000. Bukan langsung dengan semuanya, dengan satu persatu rakyat Palestina itu akan dihadapkan kepada kita. Nah ternyata kita terbukti mendoakan mereka dengan penuh silah, dana kita sumbangkan, produk Yahudi kita boikot. Apa kata mereka? Benar ya Allah, mereka saudara kami dibantai. Mereka tidak bisa bantu langsung karena ada izin negara, dan mereka tidak bisa pakai senjata. Tapi mereka bantu dengan doa, mereka bantu dengan boikot produk yang membantai kami. Nah itu jadi hisab kita sukses di akhirat. Ingat ya kata Nabi, yang pertama kali dihisab terkait hablum minan nas ad-dam yus'aluna an dima'i ikhwatihim. Akan ditanya kepada kita pertama kali dihisab tentang darah saudaranya yang tertumpah. Kalau terkait hablum minallah, yang pertama ditanya sholat. Akan dihisab pertama kali sholat. Tapi terkait hablum minan nas, darah yang akan ditanya. Apa jawaban kita nanti? Siapa menjawabnya? Jika di sidang yaumil akhir, alaihissallahu yahkamil hakim. Biar Allah yang paling hakim, yang paling adil. Kita bisa menjawab kita nanti di sidang itu. Bukan langsung dengan semua pasti, tapi satu persatu. Di sidang dengan satu persatu, dengan anak-anak, baru dengan ibu-ibu, baru dengan bapak-bapak yang jadi korban. Kalau kita berhasil menjawab di sidang yaumil akhir, mereka bersaksi bahwa kita perlu membantu mereka, maka kita aman dalam fitnah ketika di akhirat. Ya. Jadi yang kita bantu bukanlah Palestina sebenarnya, kita membantu diri kita di akhir nanti dengan membantu rakyat Gaza dan Palestina hari ini.
sih. Nah, sebagai manusia ini gimana sampai hati tertutup dengan itu? Kenapa ya Ustaz? Sampai pohon, batu nanti dia akan hai orang mukmin di belakang tuh ada yang bunuh lagi ya. Sampai batu, pohon tuh nggak rela. Kok manusia sampai seperti itu? Ya, batu, pohon, dinding, tembok tidak rela dengan pembantaian begitu, padahal hatinya tak ada. Memang ada akal batu, itu pun tak rela dengan pembantaian. Sekarang bumi ini sedang menahan rasa amarah, murka dengan perbuatan orang-orang yang bertumpahan darah di atas perut bumi ini. Makanya dia bilang kiamat nanti bumi ini akan memuntahkan isi perutnya. Itu maksudnya bumi sedang menahan, Pak. Kayak kita lagi mual nih ya. Jijik melihat sesuatu ditahan, jijik ditahan. Saatnya tiba muntah. Wa akhrajatil ardu asqalaha idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berguncang bumi ini. Enggak kuat lagi dengan perbuatan tingkah manusia. Kalau insan malaha, manusia bertanya apa yang terjadi pada perbuatan manusia. Jadi kiamat itu di antara urutannya adalah perbuatan manusia dulu yang membuat muat dan muat bumi ini sampai nanti wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi akan memuntahkan isi perutnya. Jijik dengan perbuatan manusia. Itu penyebabnya berapa? Hati nurani bisa hilang gitu. Jadi dulu Bani Israil ini Pak, hamba yang paling Allah sayangi, diberi anugerah dari budak. Kenapa disayangi? Karena dijajah Fir'aun, dibantai Fir'aun, mereka terzalimi. Karena terzalimi Allah sayang. Jadi Allah itu maha pengasih, maafnya kepada semua makhluknya. Tetapi terhadap yang terzalimi Allah makin sayang. Nah, beratus ribu tahun yang menjadi budaknya Fir'aun, mereka dizalimi. Jadi termasuk disiksa dengan cara dipenggal, termasuk disiksa dengan cara ditarik, ya diikat dua tangan, diikat dua kakinya, ditarik dengan 4 ekor kuda sampai lepas. Itu penyiksaan Fir'aun terhadap Yahudi. Termasuk salib, disalib di paku, tulang-tulang dipaku, kaki dipaku. Nanti oleh Fir'aun dibiarkan ke orang Bani Israil datang burung-burung bangkai, baru dipatok-patok matanya, hidungnya. Bahkan yang paling suka yang burung bangkai itu usus dan jantung, nah, itu dibuka, dipatok burung bangkai. Jadi bukan Fir'aun langsung bunuh, bukan, disalib aja di paku tulangnya sehingga kan darah keluar mengundang burung bangkai. Nah, itu matinya disalib. Jadi salib itu sebenarnya dulu sarana Fir'aun untuk menyiksa Bani Israil. Nah, dengan siksa yang sangat pedih itu Allah turunkan Nabi Musa dan Harun untuk memerdekakan Bani Israil dari Yahudi. Ternyata setelah merdeka, sudah ratusan tahun terjajah mentalnya, yang ada di kepalanya bagaimana Fir'aun. Akhirnya dia pun berlaku seperti Fir'aun, bahkan lebih kejam dari Fir'aun. Apa yang terjadi Pak? Jangankan orang, untuk mereka, karena Allah sangat sayang pada mereka, Allah turunkan ratusan nabi untuk membimbing mereka. Tapi apa gunanya? Mereka membangkang, bukan hanya membangkang, mereka membunuh nabi-nabinya. Jadi dari kayak kita lihat aja di Indonesia saja. Dulu ratusan tahun dijajah, karena mental lama itu ketika merdeka, akhirnya masih ada mental terjadi. Ketika jadi penguasa, penyiksaan kan. Ketika jadi penguasa, tidak puas dengan dirinya, ajak-ajak yang lain ikut berkuasa juga. Nah, itu kan mental penjajah dulu dalam kelamaan begitu. Nah, itu Bani Israil begitu. Akhirnya ketika mereka berkuasa, mereka, nah itu gennya menurun. Kalau di Al-Quran, jangankan kita, jangan orang biasa, Nabi pun mereka bantai. Nabinya, ustadznya dibantainya. Bahkan Allah pun mereka tantang. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah pun akan mereka tipu. Orang munafik di ayat itu, surah Nisa itu ya. Itu bangsa Bani Israil maksudnya.
Mereka berupaya keras membohongi Allah, ingin menipu Allah saja mereka ingin tipu. Ini memang nggak masuk akal. Allah yang kasih mereka semua nikmat, mereka pun akan menipu Allah. Jadi kalau tanya kok bisa begitu, ya begitulah. Kalau dunia ini sudah hawa nafsu ini semuanya karena hawa nafsu, semuanya karena kepentingan, maka segala cara dilakukan termasuk pembantaian tersebut. Dan mungkin yang kedua, mereka itu bangsa yang merubah kitabnya. Ya, yang Quran sebutkan bangsa yang itu ada beberapa golongan. Ya, surah Al-Baqarah ayat berapa itu? 7, 8, 9 bangsa itu. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu ya'lamun. Disebutkan situ segolongan mereka yasma'una kalam Allah, ahli Taurat. Mereka ahli Taurat, ahli kitab, rabi-rabi Yahudi. Apa yang mereka lakukan terhadap kitabnya setelah mereka ketahui, mereka pahami, bukan diamalkan. Apa terjadi? Minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Lalu mereka memutarbalikkan fakta dia. Nah, ini jangan, mereka memang memutarbalikkan fakta. Dengan cara apa? Yang pertama, menambah-nambah ayat di Taurat itu. Yang kedua, ngurang-ngurangin ayat sesuai dengan nafsu mereka. Yang ketiga, mungkin tidak ditambah, mungkin tidak dikurangi, tapi mereka palingkan makna ayat Taurat itu. Itu adalah rabinya, ahli kitabnya. Oke. Golongan kedua, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitab. Ya, golongan kedua, orang-orang bodohnya yang tidak ngerti kitab sama sekali. Tadi yang rabi-rabi ngerti kitab, ini umatnya yang tidak ngerti kitab. La ya'lamuna wa minhum ummiyuna apa tadi? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna illa amaniya, kecuali mereka hanya tahu angan-angan. Wa minhum illa yazunnun, tidaklah mereka bertindak kecuali dengan prasangka, praduga. Jadi mereka itu punya angan-angan, berbuat karena praduga. Hobinya yuharrifuna, memutarbalikkan fakta. Nah, ini kan kemarin genjatan senjata itu mereka awali dengan pengeboman 400 titik bom itu. Setelah selesai dengan senjata, Hamas diajak ke Qatar dan negara lain minta Israel supaya memperpanjang genjatan senjata. Hamas kepengen memperpanjang. Berapa kali itu? Sampai 3 kali permohonan Qatar, Hamas, dan Amerika katanya. Israel ngomong lah, tidak. 2 kali, lah, tidak. Makanya sebelum habis masa genjatan senjata itu, pesawat tempurnya udah muter-muter tuh di atas langit Gaza. Muter-muter aja berapa, tapi belum ngebom karena masih masa genjatan senjata. Tapi itunya nggak terbang-terbang, udah muter-muter pesawat tempurnya sambil ngebarin selebaran. Harus pindah ke sini, di sini dibom, sini nggak dibom. Sebagian rakyat Gaza terprovokasi. Mereka pindah sesuai dengan titik-titik yang disebut di brosur itu di selebaran itu. Habis masa genjatan senjata sampai 3 kali Hamas katanya Amerika ketiga ini minta untuk perpanjangan, dia nggak mau. Tahu-tahu setelah 1 jam habis masa genjatan senjata, dibomnya 400 titik, termasuk titik yang dia bilang di sini aman. Orang udah pindah ke sana, dibomnya juga. Lalu terjadi langsung dia press conference, Hamas yang melanggar genjatan senjata. Nah, itu kebiasaannya, mereka memutarbalikkan fakta. Sama dengan waktu dia bom rumah sakit, dikatakan siapa? Hamas ngebom rumah sakit itu. Dan itu Quran sebut semua tingkah laku mereka. Apa itu? Surat Al-Baqarah itu. Wa ismataltum nafsan fadaratu
fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh orang lain, kalian menuduh pelakunya orang lain. Al-Quran sebut itu. Bani Israil itu Pak. Wa il qataltum nafs, itu surat Al-Baqarah ayat 72. Bukan. Ya, kedua. Surat 2 kedua. Wa il qataltum nafsan fadartum fiha. Ingatlah ketika kalian membunuh orang, lalu kalian tuduh pelakunya orang lain. Nah, dia bom rumah sakit, dia tuduh Hamas. Dia mulai melanggar kode senjata, dia tuduh Hamas. Padahal Hamas sudah 3 kali minta perpanjangan, 3 kali minta perpanjangan. Tapi mereka malah meraung-raungkan pesawatnya di atas bumi, di atas langit Gaza. Ustaz, saya nanya lagi. Zaman Nabi kan ada umat Kristen, ada Yahudi, tapi hidup damai. Kenapa hidup damai zaman Nabi? Karena kekuasaan Nabi yang pegang. Atau ada kesepakatan? Tidak, kesepakatan itu dilanggar. Itu ada masalah namanya Piagam Madinah. Disepakati oleh 22 suku, termasuk 3 suku Yahudi, Bani Nadir, Qainuqa dan Quraisy. Itu kesepakatan awal. Tapi baru berapa setahun Pak dirobek-robeknya di depan Nabi itu Piagam Madinah. Mana ada Yahudi yang mengikuti perjanjian damai? Itu buktinya di Palestina itu udah puluhan kali, entah berapa meja perundingan, meja petak, meja bundar, meja kecil, meja besar, dilanggarnya terus sampai dia meluaskan wilayah sampai 95%. Negara Palestina itu dia rampas. Tinggal 5% kan sekarang. Jadi di zaman Nabi ya ada kesepakatan Piagam Madinah ditandatangani oleh 22 entitas di Madinah. Pertanyaan, kenapa aman damai? Tidak Pak. Puluhan kali mereka mengkudeta Nabi. Puluhan kali. Bahkan dia ngajak dari Mekah itu kan pada hasutan Yahudi supaya orang Mekah menyerang Nabi dengan koalisi kan. Kalah. Bahkan dia menghasut Romawi Persia untuk menyerang Madinah kan. Juga kalah dalam perang Ahzab. Itu kan perbuatan Yahudi semua tuh, menghasut-hasut. Termasuk pura-pura mendukung Nabi di perang Uhud, ikut bersama Nabi, Bani Israil, Yahudi. Tahu-tahu di tengah jalan dia balik ke belakang, enggak ikut. Banyak umat Islam yang terprovokasi untuk kembali ke Madinah, padahal sudah dalam kondisi mau perang. Coba Pak, udah mau berhadapan, pasukan kita banyak yang kabur, mental kena nggak? Dan itu kalah sama Islam di perang Uhud itu, karena pengkhianatan Yahudi. Dan Nabi sudah berkali-kali mungkin dikudeta. Pertanyaan, kenapa aman ketika Nabi? Karena negeri itu dipimpin oleh Nabi dan umat Islam memegang ekonomi, menguasai ekonomi, sehingga mereka tak berkutik. Sekarang aja di mana saja negeri yang Islamnya mayoritas, aman nggak Pak non-Muslimnya? Kuwait mayoritas Islam, aman nggak non-Muslimnya? Bebas nggak mereka ke gereja tiap minggu? Bebas nggak mereka nanti bisa? Itu karena kita mayoritas dan berkuasa. Makanya Madinah itu aman karena Nabi berkuasa. Dari mana Nabi mengambil alih kekuasaan? Bukan kudeta, bukan pemberontakan, menguasai ekonomi. Karena Nabi menguasai ekonomi, maka mereka tidak mampu mengkudeta. Makanya sekarang hidupkan ekonomi Islam, bukan ekonomi Yahudi. Termasuk bank konvensional itu sistem Yahudi. Nah, ini susah banget keluar dari bank konvensional. Bahkan bangun masjid, salurkan wakaf Anda lewat via transfer Abang ABC. Gimana itu? Padahal bank syariahnya banyak, masih sistem Yahudi. Makanannya, minumannya itu masjid. Mau kita dengan kantor aja udah tidak pakai produk Yahudi. Kantor itu hari-harinya umum. Kita yang tiap hari bahas agama, soal lima waktu. Nah coba kalau masih gitu. Ini kesempatan malah untuk memajukan ekonomi Islam. Kan orang pada mau, kalau begitu alternatifnya apa Ustaz? Nah, mulailah berkarya, produksi. Nanti kita pegang ekonomi. Kalau kita pegang ekonomi, damai. Karena Islam mengajarkan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa
jami'an wa man ahyaha faqad ahyan nas jami'an. Al-Maidah ayat 32. Siapa yang membunuh satu nyawa sama dengan membunuh nyawa seluruh dunia. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa sama saja menghidupkan nyawa seluruh manusia di dunia. Ini jadi Islam. Siapa saja menghidupkan membantu satu nyawa, termasuk nyawa non muslim. Barang siapa yang membunuh satu nyawa, termasuk nyawa non muslim. Atas dasar ajaran itu kaum muslimin tidak berani membunuh walaupun beda agama, kecuali yang dilegalkan. Apa? Jihad itu legal. Tapi perebutan lapak kaki lima, pembunuhan terjadi tidak legal, maka dikisos walaupun pelakunya muslim, yang dibunuh non muslim. Ini ada muslim nih, bunuh non muslim, maka pelakunya walaupun muslim di persidangan mahkamah syariah si muslim tetap dieksekusi. Padahal mayoritas, padahal berkuasa. Nah, non muslim terjamin nggak? Anda bisa lihat contoh kecilnya di Hamas. Di Al-Quran tawanan perang tidak boleh siksa. Bahkan termasuk keistimewaan amat adalah memberi jaminan keamanan, makanan, kesehatan kepada tawanan perang. Wa asir innama nut'imukum liwajhillah la nuridu jazaa'a wa la syukur. Sebelumnya yang wa asir. Yang gimana itu? Kalau diulang dari satu susah, kalau tak misalnya sampai wasiran coba sampai wasiran sampai wasiran coba. Aku tak kurang juga. Itu makanya Hamas memperlakukan perang itu. Semua tawanan perangnya itu seperti berpisah ketika dibebaskan itu. Tidak mau seperti kepengen lama-lama bersama Hamas. Karena mereka dapat kenyamanan. Karena Hamas memperlakukan sebagaimana Al-Quran mengajarkan, apa yang dimakan oleh kita itulah yang dimakan oleh tawanan perang. Tak boleh beda dalam Islam. Jangan pernah menyentuhnya dalam hal menyakiti. Tak boleh interogasi, nggak boleh. Ini Islam. Bayangkan ini tawanan perang. Apalagi orang yang tidak perang. Apa tidak aman coba kalau Islam yang menguasai dunia? Aman, non muslim pun aman. Dan itu gampang sekali pembuktiannya dimanapun terjadi. Kaum muslimnya mayoritas, non muslimnya aman. Kalau kita urut ke belakang coba semua kejadian pembantaian di mana-mana, pelakunya muslim apa enggak? Pembantaian Hitler atas Yahudi, pelakunya siapa? Non muslim. Pembantaian Mao Zedong terhadap 60 juta apa? Pelakunya siapa? Ateis. Pembantaian kaum muslimin Rohingya. Pelakunya siapa? Non muslim. Perang dunia pertama, apa sebabnya? Non muslim. Penggemburan apa ya? Rusia dengan Jepang. Kemudian perang dunia kedua, siapa namanya? Non muslim. Penjajah. Mulai dari Portugis, muslim atau non muslim? Inggris, muslim atau muslim yang ngasih yang pertama kali ngasihkan Palestina kepada Israel. Inggris. Terus Belanda, muslim atau muslim? 350 tahun menjajah. Non muslim. Emang orang Arab enggak seluruhnya keluar juga. Emang orang Arab ke Indonesia kemana menjajah enggak? Ke India, ke Pakistan? Enggak ada, malah mereka memajukan ekonomi. Coba ulama-ulama yang datang dari Arab itu ke Indonesia, emang penjajah? Mereka memberdayakan petani-petani ini mana cengkehnya, bukan diambil, dibelinya. Lalu dia pasarkan. Madu-madu mana madu? Dibeli, dipasarkan. Dan petani dapat keuntungan. Enggak ada yang terampok. Itu bukan pedagang sebenarnya, mereka itu ulama. Cuma untuk kehidupan mereka tidak minta honor. Mereka dagang, bukan menjajah. Orang Arab sudah beli juga Pak, nyebar juga sampai Afrika. Tapi nggak ada yang dengan membangkai, memancung. Tapi coba lihat penjajah semuanya Jepang, Portugis, non Muslim semua, perang dunia non Muslim. Kenapa tiba-tiba dibilang teroris itu Muslim, padahal pelakunya non Muslim? Fakta saja Amerika itu
negara teroris. Berapa juta dia bantai di Irak hanya alasan mencari Saddam Hussein. Berapa juta dia bantai di Afghanistan hanya alasan mencari Osama bin Laden. Dan itu pun gak jelas. Emang yang meledakkan itu Osama? Gimana caranya Osama nyangkutin bom di pesawat? Sedangkan teknologi pesawat punya mereka, teknologi pesawatnya punya mereka. Logikanya dari mana yang mereka cuma bawa basoka kalau ini masuk gua, masuk gunung yang begitu, lalu dia bisa dengan pesawat nyangkutin bom? Gimana itu logika? Itu fitnah-fitnah mereka. Di dulunya umat Islam tujuannya mengambil lagi kekayaan kaum muslimin, dan memang minyak, emas, batu bara, perak, bahkan uranium, plutonium itu adanya di negara-negara muslim. Itu tujuan mereka, ambil itu dan menjajah. Indonesia apa yang nggak ada? Emas, gunung malah, tapi bukan untuk rakyat, untuk reform. Ini tembaga murah ini, yang pura-pura tembaga dengan emas. Bahkan ada uraniumnya, ada plutoniumnya, habis mah untuk keluarga itu. Karena Freeport itu bukan negara ya. Bayangkan kita negara, pembagian tidak adil. Sekarang diperpanjang lagi tuh sampai tahun 60. Aduh, kita susah. Ibu-ibu susah cari gas. Padahal blok Natuna itu satu blok saja kekayaannya gas terbesar kita di Asia. Tapi ibu sudah dapat gas, minyak kita, batu bara kita. Nah itu tujuan mereka. Makanya ya, jadi sebenarnya Allah kasih itu untuk kaum muslimin, emas, perak, karena itu banyak di negara kaum muslimin. Nah, tapi karena kebijakan pemerintah susah, rakyatnya harus bayar pajak. Tapi kalau kekayaan lebih berdaya kan kita nggak bayar pajak, kita udah kaya. Kalau kita Apa? Kalau benar kita pengelolaannya 30 juta tiap rakyat dapat. Itu kan kotor ya, belum lagi hasil dari selain itu kan objeknya, tambangnya, belum lagi dengan transportasinya, bisnisnya berkembangnya, dengan ininya, dengan ini kan lebih dari itu. Makanya rakyat Papua itu mestinya menjadi paling kaya di Indonesia harusnya, karena di dalam Islami pemilik atas kekayaan alam itu adalah rakyat setempat. Hum syurakaun fil ma'i wal kalai wan nar. Mereka rakyat itu pemilik bersama atas fil ma'i air, wal kala dan tanah, wan nar dan api. Maksudnya apa? Air itu laut, danau, sungai. Apa yang dalam itu milik rakyat. Terus yang kedua wal kala, daratan. Daratan itu maksudnya batu bara, penambangan emas, penambangan di darat. Wan nar dan api. Api itu ya minyak, batu bara, gas. Yang itu semua sumber daya listrik milik mereka bersama. Jadi kalau dia kebetulan ada di Pamulang, ada batu bara banyak, itu pemiliknya rakyat Pamulang, pemilik bersama, bukan asing. Tahu-tahu diambil oleh mereka semua. Kayak air itu milik rakyat sana. Misalnya Gunung Salak, air Gunung Salak itu milik rakyat Gunung Salak. Tahu-tahu itu diambil semua oleh satu perusahaan minuman yang booming kemana-mana. Rakyat sana ngambil sisa-sisa. Jadi yang air pertamanya jernih itu diambil oleh perusahaan minuman yang kita minum waktu itu dulu ya. Kemarin. Nah, sementara rakyat di Gunung Salak itu mengambil aliran berikutnya yang sudah lewat pabrik, yang sudah lewat pipa, yang sudah jadi ampas, air itulah untuk rakyat. Kan sampahnya untuk rakyat. Padahal itu pemiliknya rakyat setempat. Apalagi ada produk air yang bilang begini, Pak, kami berusaha untuk menemukan ratusan eksploitasi setiap saat. Kan dari sini terbayang ratusan eksploitasi untuk dapat sumber air. Berarti ratusan desa. Berarti ratusan sumber air rakyat desa, mata air bersihnya. Berarti rakyat sana dapat apa? Apa kompensasinya? Nah ini kan sudah monopoli kan. Jadi kalau dalam Islam pemilik atas air, tanah dan api rakyat setempat. Termasuk produk ini. Coba lihat di mana dia punya pabrik, di tembok besar-besar tinggi-tinggi. Di situ rakyat gak dapat air yang langsung minum. Masih gali tanah, akhirnya rakyat minum air tanah. Kalau dia punya air langsung bisa diminum. Tapi diambil perusahaan itu.
kan itu tidak sesuai dengan hadis Nabi. Nah, jadi kalau Islam yang berkuasa mengelola sumber daya alam dengan hadis Nabi, maka kita akan sejahtera. Dari minggu, pengobatan, gratis, pendidikan gratis, semuanya dijamin negara. Dan kita tidak akan ribut. Kenapa? Perutnya kenyang. Ribut ini gara-gara banyak lapar. Hanya disuruh ini, mau disuruh ya, akhirnya banyak tawuran, banyak. Nah ini ya. Jadi kalau pakai syariat Islam dengan cuma ritual, kalau pakai ekonomi, hukum, politik, budaya, sosial, termasuk ideologi, mesti Islam. Ya alladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Masuk Islam itu totalitas, bukan parsial. Bidang ini Islam, bidang itu masih sekuler itu Pak, misahin ini pakai Islam ini enggak, ini sekuler itu. Fasmuddin anil hayat, misalkan agama dan kehidupan. Ya. Baik, itu saja Mas sekalian. Sengaja belum saya bilang laptop karena memang saya tahu hanya ini yang paling penting kita pemahaman tentang bagaimana menjadi Muslim yang tidak hanya Islam dan spiritual, tapi juga dalam semua aspek, termasuk dalam membuktikan kita ini mencintai karena Allah terhadap saudara kita. Kita korbankan mungkin kepentingan kita makan minum dan kita karena saudara kita sudah korban nyawa di sana. Mereka korbankan nyawa demi Masjidil Aqsa yang kita cintai. Ya, bukan semata untuk diri mereka. Kalau mereka sudah jadi pengungsi, sudah aman sebenarnya. Tapi kenapa mereka masuk lagi? Karena Masjidil Aqsa di sana yang akan dihancurkan oleh Yahudi. Jadi itu kewajiban seluruh dunia yang sekarang diwakilkan oleh mereka. Mereka jaga itu masjid dengan nyawa mereka. Kalau itu masjid milik kita, tapi mereka yang jagain. Maka wajib bagi kita untuk mendukung Palestina, tidak boleh netral, tidak boleh tidak berpihak. Ya, kalau tidak berpihak, maka dalam bab akidah kita ini termasuk minhum bagian dari hukum itu al-Yahud dan Nasara. Mohon maaf yang sebesarnya dan terima kasih. Kita terus berdoa semoga Allah memberikan kemenangan bersama kita yang terjaga hari ini, dan kita berdoa lebih luas lagi negeri dan dunia ini dipimpin Islam, maka keramaian dan kemakmuran akan terwujud. Barakatuh, kalimatun warahmatullahi. Terima kasih, maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.